Nggak mau ya di sini ya. Baiklah. Ini kayaknya nggak bisa ke YouTube, nggak tahu kenapa. Baiklah, nggak masalah. Nanti saya baru di-upload saja. Baik, kita bisa mulai ya. Abah Fani. Saya manggilnya Abah Fani nih atau Ya, nggak apa-apa. atau Rasain anak. kenapa? Suara saya jelas? Jelas. Suara saya jelas? Ya, ya jelas. Kalau Atta suaranya jelas? Coba. Jelas kok. Jelas, Aku di sini jelas. Sana jelas nggak? Ya, jelas. Aku manggilnya Abah Fani juga berarti ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, Abah Fani, dan ini sebentar yang mau ngaji ini kok nggak baru masuk ya. Mbak Asih, Iya. ya, ya Mbak Upi sama Hana udah siap belum? Sebentar, baru siap-siap. Kita bedain ini, apa namanya, wall-nya. Aku sendiri. Gitu, siap-siap. Ini deh live of YouTube udah nih. Kok nggak mau keluar YouTube-nya ya? Bisa. Ya, udah Mbak Upi belum ya? Belum, yang ngaji belum. Sebentar. Terlambat 4 menit kita. Ya, ini udah bisa masuk YouTube sebentar. Belum, yang ngaji belum. Terlambat 4. Iya, ini bisa kelihatan. Itu tuh. Silakan Hana, sini Han. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Nunggu siapa nih? Nunggu Mas Yasmun. Iya, udah siap, Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mas Desmond? Ya? Nggak kedengeran ya?
Kedengeran. Putus-putus. Muhammad wa ala ali Putus. Muhammad. Iya. Ya, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali di pengajian bulanan pengajian Munsterland Osnabrück dari Jerman dan dengan sehat walafiat dan tak lupa salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih atas kesempatannya kepada Abah Fani dari Yogyakarta, dari Masjid Jogokarian dan penerbit Proyu Media yang sudah bersedia menjadi narasumber kita kali ini untuk talkshow online kita, dan kepada pembicara kedua Ukti Salimah Atayah yang sudah bersedia menjadi nanti untuk berbagi kisahnya bagaimana perjalanan saat menjadi mu'alaf. Dan tema kita kali ini adalah membahas mengenai bagaimana peran pemuda, peran remaja untuk memakmurkan masjid, di mana remaja ini adalah generasi milenial ya, yang di mana yang sangat maksudnya sangat krusial dalam masa-masa di masyarakat itu. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa kita bacakan tilawah dan sari tilawah. Tilawah akan dibacakan oleh Dr. Upi, spesialis Obgyn dari Munster juga. Beliau sehari-hari di S3 di sini juga. Dan asalnya juga dari Jogja, Abah. Ya, beliau ini dosen dari... Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam, Bu. Ya, terus nanti akan... Yogyakarta, tenang. Yogyakarta. Dan insya Allah nanti sari tilawah akan dibacakan oleh ini... Muncul. Hana, Dedek Hana, ini putrinya Mbak Asih. Ya, nanti insya Allah akan dibacakan Quran Surat Al-Kahfi ayat 13-19 ya Mbak Upi ya. Ya, insya Allah. Ya. Ya, bismillah. Ya, dipersilakan Mbak Upi. Bismillah. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau tajwidnya ada yang salah, Abah Fani. Terima kasih kepada teman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nuqasyu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fitnatun amanu birabbihim wa zidnahum hudan. Wa rabatna ala qulubihim idza qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan saqatan. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban.
Wa idzi atazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqan. Wa tara syamsa idza tala'at waru'an kahfihim ذات اليمين وإذا قربت تقرضهم ذات الشمال وهم في وجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم وابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian,
tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak memukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepada-Mu, menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka di sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua, itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatnya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Maha benar Allah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Uti dan Dedek Hana yang telah membacakan surat Al-Kahfi ayat 13 ayat 19 di mana menceritakan tentang kisah dari seorang pemuda yang beriman. Ya, semoga dengan dibacakannya ayat Al-Quran tadi kita iman kita kepada Allah SWT semakin bertambah. Ya, saya izin saya mute ya. Kita sekarang kepada ke perkenalan narasumber, yaitu Abah Fani dan Ukti Salimah. Jadi saya sedikit memperkenalkan Abah Fani ini adalah Ketua Takmir Masjid Jogokarian di Jogja tahun 2015 sampai 2019. Ya benar ya Abah ya, insya Allah. Dan beliau saat ini menjadi Dewan Syuro Masjid Jogokarian sendiri, di mana kita mengetahui bahwa Masjid Jogokarian ini sangat fenomenal ya di Jogja. Saya sendiri belum pernah ke sana, cuman saya mengikuti sosial medianya, saya mengikuti kegiatan-kegiatannya. Kalau dulu tiap Ramadan pasti paling terkenal itu bagi-bagi takjilnya yang piringnya sampai tinggi gitu. Nah, kemudian beliau ini adalah owner dari penerbit Pro-You Media, buku-buku Islam, di mana banyak sekali terbitan-terbitan Pro-You Media yang bisa kita dapatkan di toko-toko buku. Kemudian yang kedua adalah Ukti Salimah. Ukti Salimah Atayah ini adalah seorang Ukti Mu'alaf dari 2011, insya Allah beliau
memeluk agama Islam, dan status beliau saat ini sudah bersuami dengan seorang putra atau putri, Putra. putra ya. Ya, usia berapa anaknya sekarang? Insya Allah bulan ini 8 tahun. Udah 8 tahun, iya. Ya, nanti yang akan menceritakan bagaimana kisah perjalanan mu'alaf dari Ukhti Salimah ini. Ya, jadi ini modelnya kita talk show aja ya, biar nyaman dan santai gitu ya, Abah. Jadi yang sekarang ini kita 15 menit ke depan ini akan ada sedikit paparan dari Abah Fani. Kira-kira itu bagaimana sih Masjid Jogokarian itu profilnya atau kesehariannya seperti apa? Kok bisa seperti itu, Ustadz? Abah, saya kebiasa. Apa aja. Baik, terima kasih. Jelas ya? Jelas sekali. Jelas. Ya. Alhamdulillah. Baik, saya kalau berbicara hari ini tuh juga harus berbicara ke belakang, sejarahnya dulu ya. Saya persingkat karena waktu 15 menit. Baik, jadi saya mulai dari Orde Lama. Dulu Jogokarian, kampung Jogokarian, kampung Jogokarian itu belum ada masjid. Di tahun itu, waktu zaman Orde Lama, itu baru ada namanya langgar atau suro lah, musola kecil di pojok kampung. Ukuran kata Jogja ya, Abah ya. Oh, Jogokarian ya? Iya, saya nggak tahu Jogja. Iya, maaf. Jogja itu kalau dari apa taunya Malioboro ya, keraton. Boleh ya. Nah, itu dari keraton ke selatan sekitar ya 3 kilo lah, 2 sampai 3 kilo. Oh, berarti masih pusat kota ya, Abah ya? Iya, masih dalam kota. Oke, baik. Ya, silakan diteruskan. Tapi di luar benteng, ya. Okay. Di masih kota Jogja. Tadi singkat cerita di tahun Orde Lama itu belum ada kampung, belum ada musola. Dan pada waktu itu dari skala politik pilihan masyarakat itu memang itu masyarakat abangan. Kampung Jogokarian itu menjadi basis PKI, Partai Komunis Indonesia. Ya, pemilu Orde Lama itu PKI bisa menang 80% katanya. Sisanya PNI. PNI yang Partai Nasional Indonesia pun yang katanya PNI dulu yang haluannya pun haluan yang kiri. Kalau waktu itu kan PNI juga disusupi orang-orang komunis. Jadi ada pecah dua PNI Osausaif sama PNI ASU. Disingkatnya PNI ASU. ASU itu Ali Surahman ketuanya. Orang yang berhaluan kiri itu. Nah, enak ya. Apa? Apanya? Ya, singkatannya. Nggak ada ya? Iya, kalau dulu memang disebut PNI ASU gitu, Ali Surahman. Itu yang kiri, yang komunis. Nah, di Jogokarian pada waktu itu kebanyakan memang mayoritas orang-orang pilihan penduduknya karena memang masyarakat abangan, basis PKI, itu di situ. Sehingga sampai perkembangan Islam sangat-sangat bahkan nggak ada. Karena pada waktu itu hanya langgar kecil 3 kali 5 meter. Kalau maghrib katanya itu aja nggak penuh. Pada waktu itu yang ke masjid hanya ke masjid belum ada masjid. Yang sholat tuh nggak nyampe 7 keluarga. Sementara yang lain adalah abangan, termasuk pengikut garis kerasnya PKI. Sebelum masih Orde Lama juga pada waktu itu salah satu sayapnya PKI adalah namanya Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat, yang bergerak mereka di bidang kesenian dan kebudayaan. Nah, itu menyelenggarakan di Jogokarian itu, yang sekarang lokasinya dengan Masjid Jogokarian itu sekitar mungkin cuma 75 meter lah itu. Dulu ada lapangan namanya lapangan semi. Itu diadakan ketoprak. Ketoprak kalau di drama rakyat, kalau di Jakarta namanya mungkin lenong, di Jawa Timur namanya ludruk. Nah, bukan makanan ya. Jadi ingat makanan di puasa-puasa ketoprak. Jadi ada ketoprak dengan mengambil tema mengambil judul itu matinya Gusti Allah, matinya Allah.
itu waktu itu diselenggarakan ramai sekali, nggak ada aksi penolakan, apalagi aksi bela Islam nggak sekarang 1-2 belum ada pada waktu itu. Jadi Jawa pada waktu lama pada waktu itu memang luar biasa orang-orang PKI bergerak menolak teror. Bahkan kata senior kami, 7 keluarga yang sholat pada waktu itu sudah dibuatkan lubang-lubang makam bersama nama-namanya pada waktu itu. Itu potret sebelum ada masjid. Kemudian tahun 65, singkat cerita, PKI melakukan kita gagal lah itu mengatakan GTWS. Itu awal titik balik pada waktu itu. Kemudian waktu 65 karena banyak juga yang diciduk, terutama laki-lakinya. Pada waktu itu Jawaran, kebetulan di Jawaran itu kampung sebelahnya adalah Kampung Karangkajen. Itu berbeda sekali. Kampung Karangkajen itu secara kultural keagamaan adalah Muhammadiyah, basis Muhammadiyah, secara pilihan politik orang Masyumi pada waktu itu. Tapi setelah 65, orang-orang dari Kampung Karangkajen itu masuk untuk dakwah. Dan kita lihat memang dakwah Muhammadiyah pada waktu itu memang menonjol adalah gerakan sosialnya. Sehingga ketika banyak dari orang Jawa Barat yang laki-lakinya ditangkap atau mungkin lapor di Pulau Puru atau macam-macam lah kayak gitu, praktis banyak dari keluarga-keluarga yang kebingungan, mereka ketakutan macam-macam seperti itu. Dakwah masuk pada waktu itu, yang perempuan-perempuan akhirnya dipekerjakan karena di Kampung Karet itu kampung batik, direkrut menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan batik orang-orang Karangkajen tersebut, anak-anaknya. Kemudian singkat cerita, dakwah itu mulai dari situ. Kemudian tahun 66 kemudian dibuatkanlah masjid di tengah kampung. Pada waktu itu di tengah kampung dibuatkan masjid. Kemudian ada kiainya juga, ada ustadznya pada waktu itu, dan dibuatkan strateginya pada waktu itu dibuatkan semacam kos-kosan. Tapi kos-kosan gratis di situ. Itu untuk kiainya dari Mas Yumi juga ya, Abah ya? Ya dari Kampung Karangkajen, orang Muhammadiyah pada waktu itu. Kemudian dibuatkan kos-kosan mahasiswa, tapi khusus mahasiswa IAIN. Yang tugasnya mereka boleh gratis di situ, nginap kos gratis, tetapi bantu dakwah ustadznya tadi. Kemudian juga membuat sekolah untuk anak-anak. Anak-anak orang-orang PKI sekolah gratis pada waktu, sekolah murah di situ SD Muhammadiyah. Itu sekolah Islam tahun 6. Sekolah Muhammadiyah. Oh, sekolah Muhammadiyah. Ya, sekolah. Ya. Kemudian masjid tahun 6 mulai bangun, 67 mulai dipakai. Lah mulailah pada waktu dakwah kemasjidan pada waktu itu. Ini yang bedanya memang ya kalau kita sejarah pada waktu itu. Kalau zaman Orde Baru, proses rekonsiliasinya model rezim Orde Baru memang lumayan represif pada waktu. Tetapi rekonsiliasi di masjid kami itu agak beda. Kami melihat dari kami bahwa ketika orang-orang PKI sudah masuk masjid, mereka sudah berislam, ya sudah masa lalunya ya sudah nggak usah diungkit-ungkit. Ya sudah nol lagi kan, mulai merintis lagi. Ya, nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah dicap macam-macam. Udah kalian sudah di masjid menjadi bagian dari keluarga kaum Muslim, ya udah dirangkul, disantuni, menjadi keluarga yang besar seperti itu. Akhirnya apa? Luar biasa. Banyak orang-orang ex-PKI itu alhamdulillah sangat luar biasa. Sampai hari ini pun yang sepuh-sepuh kalau mau ditunjuk itu orang Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, wanitanya PKI. Orang-orang tua itu banyak masih orang-orang PKI dulu aktif selekra, macam seperti itu. Dakwah kemasjidan terus bergulir. Karena pada waktu memang proses dakwah awal adalah menggarap anak-anak. Karena kalau menggarap orang tua, kebanyakan mereka masih ideologis, secara ideologis masih orang-orang PKI lebih berat. Maka garapan pertama adalah menggarap anak-anak. Ada sekolahnya, kemudian ada pengajian anak-anak. Itu mulai tahun berapa itu pengajian anak-anak, Abah, kira-kira? Ya, akhir tahun 60-an, tahun 70-an itu mulai dirintis seperti itu. Jadi mulai dakwah awal-awal itu kira-kira mulai marak-marak itu apa zamannya Pak Harto atau mana gitu? Atau gimana? Jadi kalau misalnya marak tahun 10 tahun, 15 tahun belakangan ini sebenarnya itu semuanya adalah proses dakwah yang panjang. Oke. Namanya dakwah ya dakwah itu nggak ada yang instan. Yang instan itu hanya mie. Ya.
Jadi itu sekarang rame, masjidnya makmur, macam-macam tuh, ya kalau dilihat flashback ke belakang ya, karya siapa? Ya dulu ketika Yang mereka dulu. sampai belum ada masjid, 7 keluarga yang dulu diteror, macam-macam seperti itu, ketika mau berangkat ke Langgar, ada seorang pemuda tuh punya anjing, katanya anjingnya 13, orang dulu orang Abangan itu, anjingnya 13 tuh, ketika ada dari 7 keluarga itu mau ke Langgar, mau ke musola, itu anjingnya dikeluarkan suruh kejar untuk neror seperti itu. Oke, Cegat pakai anjing-anjing cegat. Tapi di akhir ketika dia udah keluarga, Allah beri hidayah, yang punya anjing tadi akhirnya apa? Menjadi jamaah rutin masjid. Masya Allah. Iya. Sudah sampai luar biasa, sampai menjadi donaturnya masjid, luar biasa aktif sampai meninggalnya. Allah, insya Allah berikan luar biasa. Itu banyak cerita di Jordan seperti itu. Baik. Jadi memang proses dakwahnya alami. Ya. Baik, Abah. Kalau misalnya dari 2015 sendiri sampai 2019 yang dimana Abah itu sedang menjabat sebagai ketua takmirnya, itu kira-kira langkah-langkah apa yang fenomenal yang menurut Abah lakukan? Jadi gini, tiap kepengurusan itu 4 tahun. Masing tiap pengurusan itu ada namanya, kalau zaman Orde Baru istilahnya dulu ada repelita 1, repelita 2, repelita 3 gitu ya. Iya. Lalu ada fokusnya apa. Kalau ya per 5 tahun, kalau di kami 4 tahun. Di zaman sebelum kami waktu itu, zamannya Ustadz Jazir, itu Jogokarian Darussalam. Ya, slogannya seperti itu. Di zaman kami waktu itu slogannya adalah Jogokarian Berkah. Oke. Nah, 4 tahun. Berkah itu gimana maksudnya? Hanya di breakdown dalam bentuk program-program kerja. Bagaimana keberkahan bisa tercapai. Misalnya, salah satunya apa programnya? Dari rizkinya biar berkah. Rizkinya biar berkah apa? Modalnya, berarti karena banyak masyarakat itu terkena bank pelejit atau rentenir, maka salah satu kampanye kami, program kami adalah menghapuskan rentenir dari Kampung Jogari. Ikhtiar seperti itu. Ya, bebas dari riba, lalu membuat advokasi mereka yang terjerat riba, lalu memberikan pinjaman modal tanpa bunga, misalnya seperti itu. Masya Allah. Terus, salah satu itu karena ujungnya tema-tema besar adalah keberkahan selama 4 tahun tersebut. Oke. Prosesnya di breakdown dalam bentuk program-program kerja. Seperti kalau programnya pemerintah kayak kasih kreditur ke UMKM gitu ya, Abah ya? Ya, tapi bedanya kami nggak ada bunga. Nggak ada riba. bunga. Betul. Kalau pemerintah masih riba nggak? Iya, nggak ada. Masih ya. Dengan bunga. Ya, makanya Indonesia masih kesulitan ini ya. Baik. Iya. Nah, kalau kira-kira kalau Abah kan sebagai penerbitnya Pro Media itu apa ada hubungannya juga dengan ini Abah, dengan masjid juga atau itu terpisah? Terpisah, cuma memang kami di Pro itu kan kami berdua ya, dengan Mas Nur itu sahabat saya sewaktu kami sejak kecil aktif di masjid. Jadi kami mengenal di masjid itu sejak kecil, sejak kami belum sekolah sampai waktu sekolah tidurnya di masjid terus. Nah, itu saya punya sahabat namanya Mas Nur, itu membuat percetakan dan penerbitan itu berdua. Sama-sama aktif dalam masjid, tetapi tidak ada hubungan struktural antara masjid dan media. Jadi memang tapi aktivisnya ya aktivis masjid. Ya. Baik. Kemudian tadi juga menyinggung anak muda ya. Menyinggung masalah anak muda, memang di kami itu waktu saya menjabat awal, saya dilibatkan di pengurus harian takmir itu di usia 26. Itu jadi pengurus harian. Kemudian diminta menjadi ketua umum takmir itu usia 36. Kemudian sampai 40. Nah, itu aja waktu kalau saya ngumpul dengan pengurus takmir waktu periode saya itu, saya ngumpul rapat itu saya sudah yang paling tua. Rata-rata pengurus takmir itu usianya di bawah saya. Jadi mengapa ya? Yang sepuh-sepuh tetap kita budayakan, tetap kita fasilitasi untuk mereka tetap berdakwah. Tetapi
yang di garda depan, yang di garis depan adalah anak-anak muda. Karena dakwah hari ini adalah ya anak muda yang saatnya tampil agar dakwah ini lebih progresif, lebih kreatif. Ya, sehingga dengan begitu percepatan ini akan lebih, dakwah akan lebih insya Allah lebih cepat, lebih bagus. Sementara yang tua tetap mendukung mereka totalitas juga dalam dakwah mereka, dan mereka pun tidak merasa disingkirkan karena tetap dilibatkan dalam bentuk di pos-pos atau di divisi-divisi secara khusus yang mereka sesuai dengan kapasitasnya. Itu apakah mengajak pemuda-pemudi itu hanya dengan mulut ke mulut atau bagaimana ya? Apakah dulu udah ada kayak sosial media juga disebarkan juga atau bagaimana kayak gitu? Kalau zaman kami remaja dulu belum ada sosial media. Sosial medianya kentongan. Oh. Jadi dari masyarakat sekitar aja ya awalnya ya, Abah ya? Ya, jadi mereka anak muda itu memang luar biasa. Butuh energi, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ketelatenan, macam-macam. Tidak satu tipe gitu nggak bisa. Banyak hal, banyak cara yang harus ditempuh untuk agar mereka mau terlibat. Misalnya ya, dulu waktu pengurus remaja ataupun juga takbir, itu teman-teman aktivis itu harus berbagi. Misalnya, saya harus mendekati anak muda, teman-teman masing-masing harus mendekati anak muda, punya link ke anak-anak muda, bagaimana anak muda dekat-dekat kita. Misalnya dari hobi ya. Saya senang main paintball kayak gitu. Maka anak-anak saya yang deketi dengan anak-anak yang suka main paintball. Ada anak-anak yang sukanya main sepedaan, nanti ada pengurus takmir yang dekat sepedaan. Anak yang sukanya bulu tangkis, anak yang sukanya mancing, dekati dengan pengurus takmir atau pengurus remaja yang sukanya mancing, ya gitu. Baik. Sehingga dengan itu pendekatan personal. Nah, itu macam-macam, ada dari olahraga, kesenian, komunitas. Kami bahkan ada komunitas trail yang terapas naik gunung pakai motor, macam-macam itu ada juga. Nah, itu awalnya untuk menggait mereka agar mereka mau ke masjid, agar mereka sering ke masjid. Bahwa di masjid tidak hanya melulu sholat 5 waktu, itu udah luar biasa. Iya sholat, tetapi kaitannya mereka, istilah orang bahasa marketingnya itu apa sih yang gula-gulanya itu apa, itu hobi itu. Nah, udah mereka ke masjid baru ada proses tarbiyah ke mereka di masjid itu. Ada kajian-kajian secara khusus, kajian pun dibedakan. Ada yang sudah lama berislam atau sudah lama pemahamannya macam, ada mungkin kajian yang mungkin lebih serius, kaji kitab macam-macam. Tapi ada yang baru masuk, anak-anak muda kayak gitu, perlu dia ya kajiannya tidak terlalu serius banget, tidak rumit banget, tetapi bagaimana mereka bisa masuk kajiannya diselingi dengan santai, atau mungkin ada ustadz yang mungkin motivasi, ada kadang-kadang pakai. Jadi bertingkat ya Abah ya. Ada yang serius banget. Kalau kajian rutinnya itu ada yang bertema gitu atau lepasan gitu ya Abah ya? Maksudnya ada yang tema, kayak misalnya setiap Senin malam atau malam Selasa itu ngaji kitab Riyadhus Shalihin misalnya seperti itu. Gitu. Jadi, malam Rabu kajian ya itu umum, anak muda ada juga orang. Malam Rabunya pengajian anak-anak muda, itu lebih cair lagi gitu. Gitu. Lalu Kamis pagi majelis duha, Kamis sore Ustadz Salim ya ngaji sirah, terus kayak gitu modelnya. Baik. Iya, Bah, terima kasih atas pencerahannya. Abah Fani ini juga seorang sahabat Al-Aqsa, jadi ada ada gerakan sahabat Al-Aqsa ya, Abah ya, di ini adalah bisa dicek nanti di sahabatalaqsa.com. Nanti saya akan tampilkan beberapa foto dan medianya. Ini tentang apa sih sebenarnya, Abah, ini apakah ini juga salah satu gerakan yang dicanangkan oleh Jogokarian atau gimana? Ya, Jogokarian juga masuk berkontribusi di Sahabat Al-Aqsa tersebut. Jadi Sahabat Al-Aqsa ini adalah silaturahmi keluarga-keluarga orang Indonesia yang peduli tentang Al-Aqsa dan Palestina awalnya. Tetapi hari ini Allah amanahkan melebar tidak hanya sekitar Baitul Maqdis atau Palestina atau lain, tetapi sampai Suriah, Rohingya, Uyghur, Kashmir, India, lalu
Yaman, yang melibat di situ karena ada memang konflik agama gitu ya, Abah ya ininya ya. Atau juga ya atau kaum muslim yang kena musibah misalnya seperti itu. Di Indonesia juga COVID ini teman-teman juga luar biasa, mereka menjadi relawan di kotanya masing-masing. Relawan SA itu adalah sampai Aqsa itu kan ada di Indonesia itu ada banyak kota, sehingga mereka kalau di urusan di Indonesia mereka juga ikut terlibat di kotanya masing-masing. Nah kan kemarin belum lama saya menyalurkan bantuan dari rakyat Palestina untuk Indonesia. Masya Allah. Untuk COVID ini atau apa ya, Bah, ini tentang untuk COVID. Jadi mereka melihat awalnya Indonesia kan kayak gitu kan. Lalu mereka menyampaikan amanah rakyat Palestina itu ke kami, akhirnya kami wujudkan untuk, karena kami melihat yang paling darurat pada waktu itu adalah baju APD, alat pelindung diri. Akhirnya kita bantu untuk di rumah sakit ada sekitar 10-an rumah sakit untuk kita bantu itu dari masyarakat Palestina. Jadi tanda cinta mereka terhadap Indonesia. Oh iya iya. Oke Abah. Terima kasih. Ini kita berlanjut ke Ukti Salimah atau Atan saya ya. Sebenarnya ini kita ngobrol santai ya. Boleh pakai video, boleh nggak terserah. Jadi sebenarnya aktivitas saat ini nih apa nih? Aku panggil Atta aja ya biar ramah ya. Boleh. Iya, Atta ini aktivitas sehari-hari apa saat ini kalau boleh tahu? Semenjak COVID ini ya aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga sih, cuman di rumah, kajian online, iya di rumah aja. Karena kan di sini kajian juga kan ditutup semuanya, di masjid juga ditutup kan. Biasanya sih seminggu 3 kali, kalau di Depok itu seminggu 3 kali. Cuman karena COVID ini jadi kajiannya online. Oh ya, Atta ini rumahnya di Depok Jawa Barat kan ya, bukan di Depok Jogja ya? Iya, bukan Depok dekat Jogja. Baik. Depok Jogja. Iya. Kalau suami sendiri apakah bekerja work from home atau work from office? Iya, suami alhamdulillah stay juga di rumah. Inilah salah satu kayak momen di mana jarang ada keluarga ngumpul kan. Biasanya kan suami tuh pulang malam gitu kan. Kita juga sore juga udah capek, udah pasti tidur gitu. Jadi jarang banget ketemu suami. Oke, sekarang saatnya dengan keluarga. Jadi ini benar-benar iya. Iya. Oke, kita sedikit flashback ini di tahun 2011. Ada hikmah di balik COVID. Iya, flashback ke tahun 2011. Ini benar ya mulai masuk Islamnya bulan tahun 2011 ya atau? Iya, 2011 itu aku masuk aku diislamkan, tapi aku lupa ya di bulan apa. Seingat aku sih itu di akhir Oktober kalau nggak salah deh. Oh oke. Boleh cerita sedikit waktu itu? Ya mau kalau saya kan dari bayi dari lahir ya gitu. Jadi pengalaman religius atau pengalaman hidayahnya itu ya mungkin tidak sama dengan yang dialami oleh Atta gitu. Kira-kira bisa nggak diceritakan? Ya udah, aku boleh mulai ini ya. Abah Fani, aku boleh mulai ya? Ya monggo. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal masuk Muslim itu di 2011 di bulan Oktober, saya lupa pokoknya di bulan Oktober akhir tahun itu. Ceritanya pengalaman masuk Islam itu banyak sih, yang awalnya kaget gimana, awalnya bingung, tapi di tahun 2011 akhir itu niat sebelum aku berhijrah ke Muslim itu seminggu sebelum aku Muslim itu memang aku sendiri pun dari pribadi udah memakai hijab duluan sebelum aku dimuslimkan gitu. Aku nggak tahu itu dosa atau enggak gitu kan, karena kan aku mintanya ya udahlah aku minta sama Allah, cuman aku pengen berhijab gitu, pengen berjilbab.
Itu seminggu sebelum aku Muslim. Dan cerita pengalaman masuk Muslim itu seminggu sebelum saya syahadat itu banyak banget dimimpiin aneh-aneh ya. Intinya sih kalau saya cerita sama Ustadz yang di Sunda Kelapa, dia bilang mungkin itu hidayah untuk aku masuk ke Muslim. Jadi saya ceritain aja yang boleh kira-kira mimpi apa yang paling ini aja gitu, apa yang paling berkesan? Ya, di seminggu aku seminggu sebelum masuk Muslim itu dimimpiin dimimpiin 7 hari berturut-turut. Duh, aku deg-degan sebenarnya sini mau cerita ini karena jarang banget orang yang tahu cerita aku. Ya kalau memang nyaman diceritakan nggak apa-apa. Apa sih? Ya oke. Aku ceritain mungkin ya mungkin memang aku mesti sharing gitu kan. Ya pokoknya seminggu aku mau diislamkan di hari pertama itu aku mimpi di mana aku ditempatkan di tempat gelap banget dan aku nggak tahu itu apa. Tiba-tiba ada orang nggak tahu apa, putih, bersih, tinggi, besar, dan aku cuma duduk di tengah-tengah itu. Terus aku sebenarnya mau nangis sih cerita kayak gini. Apa namanya? Di tempat gelap, dia tinggi, bersih, putih, cuma bilang sama, cuman bilang sama saya, jangan takut, saya selalu ada di dekat kamu selagi kamu masih ingat sama Allah. Itu hari pertama saya dimimpiin. Terus aku kebangun, terus cuma nangis dan nanya-nanya sama diri sendiri, ini apa sih gitu kan. Sebenarnya sih agak apa ya dokter ya, agak sedih juga ceritanya. Aku sendiri kayak balik ke masa lalu sebelum sekarang gitu loh, Abah Fani. Jadi kayak apa sih, hatinya tuh kayak terenyuh lagi gitu loh. Dan hari kedua itu aku mimpi, aku dikasih kain, jubah putih, katanya aku harus pakai ini. Itu sama dengan orang yang pertama aku mimpiin, tinggi, besar, putih. Ya, aku tinggi, besar, putih, itu aku dikasih berupa kayak karpet dan kayak semacam jubah putih. Itu besar banget ukurannya. Terus dia cuma bilang, aku suruh pakai ini dan nggak boleh dilepas. Dipakai di mana? Di sebagai jilbab atau? Iya, aku suruh pakai dari ujung kepala sampai ujung ke kaki. Itu tidak boleh kamu lepas. Dimanapun kamu nggak boleh lepas itu. Aku kan waktu itu keadaannya itu aku belum masuk Muslim ya, Mas. Aku masih mau masih non Muslim lah ya kan. Tapi memang aku di situ udah pakai jilbab, Mas. Iya. Ya, aku udah pakai jilbab. Mohon maaf dulu, apa sebelumnya agamanya apa, Katolik atau Kristen? Aku Protestan. Oh, Protestan, oke. Iya. Jadi itu di mimpi kedua itu, Abah Fani, aku masih sama dikasih jubah dan dikasih karpet. Aku nggak tahu itu apa, mungkin yang aku pikir sekarang itu mungkin sejadah sama mukena atau apa ya. Ya, itu di hari kedua dan aku pun sama, aku makin nangis di malam itu dan aku bingung itu apa. Terus di hari ketiga juga aku mimpi didatengin lagi sama cahaya yang sama. Aku cuman dikelilingin sama mereka banyak banget dan aku itu ditempatin di gurun pasir. Mereka cuma bilang, apa yang aku kasih, tolong kamu baca. Dan itu mereka ngasih buku besar, tebal, dan aku itu nggak tahu apa. Pada saat itu aku cuma dikasih suruh baca sampai selesai,
dan sama artinya kamu baca. Nanti kamu akan tahu di mana aku berada. Katanya gitu. Aku mikir, aku bangun tidur makin nangis. 3 hari itu aku nangis dan aku nggak tahu itu apa. Aku nangis minta tolong sama Allah petunjuk dan jalan keluarnya itu mimpi apa aku nggak tahu. Karena aku sendiri takut kan dimimpin kayak gitu. Terus hari keempat aku dititipin seorang anak laki-laki, 2 anak laki-laki sama orang tersebut, tapi orang tersebut menjauh dariku, cuman anak itu yang disuruh maju ke aku dan bilang tolong jaga anak ini sampai maut menjemputmu, anak ini akan jadi penolong kamu. Dan aku sampai sekarang juga bingung ini apa sih? Iya, ini maksudnya apa? Aku nggak juga. Aku saat itu apa udah menikah atau belum ya? Itu belum menikah. Aku sendiri, Mas. Itu sendiri aku. Aku sendiri dan sama temen aku. Itu aku masih ngekos. Aku nggak sama mamaku, nggak sama papaku, karena ini dibilang aku tuh berjuang sendiri, pindah agama berjuang sendiri. Ya, itu sempat curhat nggak dapat mimpi kayak gitu atau ya? Iya, aku sempat curhat. Setelah 7 hari mimpi itu aku curhat. Iya, aku nggak curhat di 3 hari itu, aku nggak curhat. Aku curhat di pas 7 hari itu baru aku curhat sama temanku. Mereka bilang mungkin itu hidayah. Terus aku curhat sama ustadz yang ada di Sunda Kelapa. Mereka bilang mungkin itu petunjuk buat kamu diislamkan. Ya, tapi aku mikir mungkin ini memang udah jalannya aku untuk memasuk Islam mungkin lewat seperti ini ya, mungkin seperti itu. Jadi aku pun kayaknya ya udahlah aku terima. Tapi sampai sekarang mimpi itu masih ngelekat di pikiran aku. Iya, ngelekat banget sampai di hati aku, sampai ini aja pun aku sempet kayak flashback lagi ke belakang tuh sempet nangis lah. Karena emang apa ya Mas? Mengenal itu ya. Iya, jadi aku tuh sebenarnya nggak gampang. Dan aku tuh hari ke-5 pun aku dikasih cobaan bertubi-tubi. Setelah aku dimimpiin dikasih anak laki-laki itu 2 orang, dari ke-5 aku dimimpiin dikasih cobaan bertubi-tubi. Di mana aku minta tolong sama Allah pun cuman bilang nggak tahu siapa yang ngomong, terus dia cuman ngomong tenang aja, ini cobaan nggak membuat kamu berubah. Kayak gitu. Di hari ke-5 ya. Aku makin bingung ini apa sih. Di hari ke-6 itu aku cuman disuruh aku di hari ke-6 jalan di tengah-tengah gurun, disuruh naik ke gunung. Mereka di bawahku itu ada orang yang di mimpi pertamaku itu loh, Mas. Di mimpi pertamaku itu loh. Mereka itu banyak banget, nggak cuma satu. Mereka besar-besar, tinggi-tinggi. Dan aku kecil banget pada saat itu. Aku tanya, kamu siapa? Aku tanya, kamu siapa? Mereka bilang, kamu nggak usah cari tahu kita siapa, tapi nanti kamu akan tahu kita siapa. Kamu cuma baca buku yang kita kasih, kamu akan tahu kita siapa. Masya Allah. Iya. Wah, merinding jadinya. Oke. Nah, setelah iya. Oke. Itu kalau setelah keluarga tahu itu, kira-kira waktu itu apa yang disampaikan mama atau papa gitu, apa bagaimana? Nggak ada ya, maksudnya nggak ada tangan atau apa gitu? Nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah dilancarin, alhamdulillah nggak ada yang membuat aku berat, nggak ada yang kayak mendukung, marah-marah gitu. Sama aku, nggak ada yang ini, semua alhamdulillah ngedukung. Alhamdulillahnya aku dilancarkan pada saat itu. Alhamdulillahnya aku dijauhin sama orang-orang yang
kurang baik jadinya. Siap. Ya, aku dijauhin sama orang-orang yang kurang baik, aku dijauhin sama teman-teman yang kurang baik gitu. Dan akhirnya ketemu suami yang sekarang ya? Itu aku pas dimimpiin ini aku udah ketemu suami, udah ketemu suami. Oke. Iya. Itu awal. Sebenarnya yang bimbing aku bisa meyakinkan aku bisa masuk Muslim itu salah satunya suamiku. Oh, alhamdulillah. Ya. Salam buat suaminya ya nanti ya. Iya, nanti aku salamin insya Allah. Dan hari ke-7 itu Mas, aku cuman disenyumin sama Cahaya itu, dia bilang aku tetap akan bersamamu sampai ajalku selesai. Dan aku sampai situ di hari ke-7 itu aku nangis dari pagi sampai sore, aku nggak tahu itu mimpi apa. Ya, aku cuman dari situ aku belajar baca Quran, belajar baca Iqra dan segala pun aku aku belajar bahasa buat sholat, aku belajar bacaan buat zikir dan segala macam. Dan alhamdulillah di hari Jumat itu setelah sholat Jumat, di seminggu setelah aku dimimpiin, hari Jumatnya aku ke Masjid Sunda Kelapa, baru di situ diislamkan di habis asar kalau nggak salah. Aku ingetnya habis asar diislamkan di habis asar di hari Jumat itu. Oke. Dan aku mimpi aku dan apa ini sempat cerita terus kan sama ustadznya. Dia bilang mungkin ini salah satu yaitu hidayah nggak datang dari orang yang pilihan Allah. Cuman ya mudah-mudahan ini hidayah aku, mudah-mudahan ini aku adalah salah satu orang yang dikasih jalan sama Allah buat masuk Muslim. Awalnya saya juga nggak ngerti kan Islam itu apa, dan aku juga masih apa ya, masih istilahnya masih terlalu polos buat tahu ini apa sih. Alhamdulillahnya sekarang banyak tahu, alhamdulillah. Iya. Setelah belajar. Iya. Dengan cerita ini sepertinya kita makin saya sendiri ya nggak tahu kalau teman-teman yang ada di sini merasakan bahwa memang manisnya nikmat Islam itu memang ada gitu ya. Baik. Ya, kalau kita sekarang diskusi bertiga saja dari Abah Fani sama, atau mungkin nanti kalau ada teman-teman yang ingin bergabung, ingin menanyakan, ada pertanyaan kepada narasumber kita kali ini, silakan ketik di chat atau angkat tangan di Zoom-nya boleh, atau di YouTube-nya nanti ada tulis di komen boleh. Kalau di Masjid Jogokarian sendiri, Abah, apakah ada waktu-waktu tertentu untuk mengislamkan, atau ada yang datang ya udah kita islamkan setelah sholat ya, seperti itu, atau gimana Abah? Pas dulu. Iya. Kalau di Jogokarian yang sudah tidak dijadwal, tetapi ketika ada yang datang untuk minta diislamkan, baru kita islamkan. Tidak ada hari tertentu. Jadi kadang bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, kadang 2 minggu sekali, kadang baru berapa hari ada lagi kayak gitu. Jadi tidak ada waktu-waktu tertentu. Iya. Tapi banyak nggak sih Abah Fani itu di sana yang diislamkan itu? Ya alhamdulillah, kalau di rata-rata sebulan mungkin ya sekitar 2-4 pengislaman. Sekitar itu rata-rata. Alhamdulillah. Ya. Soalnya saya jujur sih baru 2 kali maaf di Tangerang dulu melihat proses itu, dan memang waktu itu ya khusus di hari Jumat gitu, Abah. Kalau misalnya di Depok sendiri, Atta, itu apa kegiatan rutin di masjid itu ikutan juga, atau hanya mungkin apa gitu? Boleh di-sharing? Di Depok itu rutin cuman kajian aja sih Mas, tapi kalau misalkan kayak kayak buat
yang lainnya sih aku nggak ikut ya, tapi kadang-kadang suka ikutan tadarus Quran kalau lagi ada acara di masjid. Tapi biasanya tapi memang seminggu 3 kali itu dari sekolahan anak dan dari teman-teman di Depok itu keliling suka kajian aja sih. Depoknya mana toh Mbak? Depoknya daerah mana? Depoknya daerah Depok 2 tuh Abah Fani. Oh, Depok. Iya, aku lebih sering di masjid Mukhlisun. Kalau saya dan teman-teman seringnya di itu Jalan RTM di GTA. Oh iya. Dia tugas. Iya, aku pernah kajian di situ juga. Iya. Oh iya. Nah, iya sini mau lihat ada anak lain. Ya, kalau gini Abah Fani, ini kalau misalnya dulu apa kita flashback ke zaman Rasul gitu, apakah kalau kita lihat peran-peran pemuda zaman dulu itu apakah sama ya dengan yang sekarang ini ya, jadi mungkin ya pengurus takmir atau apa gitu, atau lebih ke pemerintahan atau lebih ke mana gitu, kira-kira bagaimana kalau menurut pandangan Abah ini? Ya, ini kalau kita lihat sirahnya juga. Iya, saya. Tapi saya bukan kapasitas saya karena saya kan orang lapangan, bukan Ustadz. Tapi hanya mendengar dari Ustadz itu luar biasa bagaimana Rasulullah cara kaderisasinya itu luar biasa Rasulullah. Coba bayangkan ketika di masa-masa kritis itu, waktu itu Islam baru sangat-sangat sedikit. Peranan Ali pada waktu itu, ya mungkin juga wahyu juga ketika Rasulullah hampir dibunuh pada waktu itu, kemudian rumahnya dia diserbu, tapi pengganti yang di dalam selimut ketika tidur itu adalah Ali, yang masih belia, masih muda sekali, sementara Rasulullah diminta untuk keluar pada waktu itu, tapi ternyata waktu diserbu, perintah Ali. Itu dari hal seperti itu. Kemudian berkembang lagi bagaimana Rasulullah ketika dengan para sahabat kadang-kadang tidak melihat dari segi usia. Ya. Satu contoh waktu penunjukan panglima perang pada waktu itu ada ketika kaum muslim dizalimi, lalu kemudian bangkit, itu kadang-kadang sudah memberi amanah kepada anak muda untuk tampil memimpin pasukan muslim pada waktu itu. Belum lagi hal yang banyak cerita lain, artinya Rasulullah itu sudah memikirkan kaderisasi. Tentunya kita bisa melihat contoh-contoh seperti itu untuk kita aplikasikan di masjid kita. Kelemahan sekarang kadang-kadang masalah senioritas. Yang tua nggak mau untuk digeser atau kadang-kadang merasa paling berjasa terhadap masjid ini, perkembangannya macam-macam, sehingga kadang-kadang nggak mau memberi kesempatan untuk anak muda untuk tampil. Ya, akhirnya apa? Karena melulu yang tua, akhirnya masjidnya ya dipenuhi anak-anak tua, orang-orang tua gitu ya. Sehingga anak muda mau tampil nggak bisa, sulit kadang-kadang. Repotnya ya kalau anak mudanya sabar tetap jadi masjid. Nah, kalau enggak, hanya cari tempat nongkrong di tempat lain. Iya, betul. Di kafe, di warung kopi, di mana-mana. Ya kalau tempatnya masih positif, kalau nggak positif ya aja mereka kumpul-kumpul, geng motor dan lain-lain. Yang jadi tidak semuanya disalahkan anak muda kadang-kadang. Karena di anak muda kadang-kadang nggak nyaman di masjid. Ya. Karena orang tuanya dimarahi, ya Abah ya. Ya kaku, suka marah-marah, kayak itu anak muda macam-macam seperti itu. Lupa dia dulu waktu anak muda seperti apa kan gitu. Iya. Kalau misalnya kalau kita tarawih atau apa itu ya nggak sekarang ya, yang tahun lalu mungkin itu suka anak-anak kecil seperti itu kan ramai sekali ya. Itu kira-kira apakah biasa saja gitu di Jogokarian atau sampai membuat gaduh atau sampai orang? Jadi kalau di Jogokarian itu kita buat sudah sekian tahun lamanya kita bentuk namanya Kampung Ramadan Jogokarian. Ya, paket Ramadan namanya Kampung Ramadan Jogokarian, bahwa yang berRamadan itu tidak hanya masjid, tapi seluruh kampung yang berRamadan. Kampung, rumah-rumah macam-macam seperti itu. Maka
untuk acara kayak tadi tarawih itu pun itu kita pecah-pecah karena masjid kemungkinan nggak cukup. Akhirnya masjid itu untuk tarawih umum semuanya boleh. Sementara untuk anak-anak kita pisah per RW. Kemudian wilayah dakwahnya Masjid Joker itu 4 RW. RW 9, 10, 11, 12. Masing-masing RW itu ada tempat tarawih. Ada tempat tarawih putra, ada tarawih anak-anak putri. Sehingga di seluruh kampung ada 8 tempat tarawih anak-anak. Iya. Oh, memang dipisah ya, jadi ya, enggak ini. Ya. Nanti kemudian ada seniornya yang usianya SMP, SMA yang akan mendidik, mengajari, membersamai mereka nanti. Tarawihnya, kultumnya, macam-macam seperti itu. Ya, Abah. Ini ada pertanyaan dari saudara Imam. Assalamualaikum Ustadz. Untuk Abah Fani ingin bertanya, apa resep khusus dari Masjid Jogokarian sehingga mampu konstan menjaga giroh umat di sekitar masjid untuk memakmurkan masjid ini, di mana karena semangat manusia itu pasti naik turun ya, Abah ya. Kira-kira gimana resep khusus? Ya, resepnya pertama bawang putih, garam, sedikit. Ya, baik, terima kasih. Ibu-ibu ini sukanya. Yang pertama adalah dari pengurus takmirnya. Berikan teladan yang baik. Dakwah Rasulullah itu adalah dakwah keteladanan. Itu karena masyarakat itu hanya mencontoh, melihat. Anak-anak juga seperti itu. Di rumah itu ya bisanya melihat. Maka pertama adalah keteladanan. Bagaimana kita ingin masjidnya penuh, rame, sementara kita ingin motivasi, ayo ramein masjid, sholat 5 waktu, macam-macam. Tapi pengurus takmirnya nggak pernah masjid aja sekali. Ya gimana lagi mau masjidnya rame? Maka butuh keteladanan. Maka kemudian juga memang sebagai seorang pengurus takmir atau pengurus DKM itu memang harus energinya luar biasa. Harus lebih sabar, lebih tabah, ya, lebih banyak wawasan, lebih banyak ngemong lah bahasa orang Jawa seperti itu. Sehingga ya kalau bisa dibilang kita tuh ya kayak negara kecil lah. Ada wilayah dakwahnya, masyarakatnya, seperti itu. Kemudian memang di antara kita sama-sama itu harus saling memotivasi. Ketika satu ada yang mulai futur, ya kita silaturahmi ini, kita motivasi, saling mengingatkan, ya, menjaga. Dan kemudian ada secara khusus misalnya asupan-asupan rupiah pengurus itu, pengurus harian, sehingga dengan begitu mereka terus semangati juga pengurus yang lain, ada jamaahnya. Maka pentingnya orang kalau sudah di masjid itu tidak hanya sekedar kerumunan, tapi harus ada proses tarbiyah, harus proses pendidikan, proses pembinaan, sehingga mereka nanti akan selalu tersemangati terus. Ketika futur atau ada dengar kajian, oh Masya Allah, ada ini kesulitan sedang bayar sekolah, peran takmir harus tahu juga, oh dia baru bisa bayar silaturahmi. Ada yang sakit, kurang biaya, masjid menyantuni seperti itu. Ya, itu semua harus proses seperti itu. Oke. Jadi tidak hanya sekedar ansih ke masjid, sholat pulang, tapi harus ada antar hati, antar pengurus, antar jamaah itu saling mengikat. Problem solving ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih buat Mbak Atta nih. Dari Bapak Nugi, Barakallahu Fiik, sudah dipertemukan dengan Islam. Kira-kira hal apa yang membuat Mbak Atta untuk tertarik dengan Islam? Tertarik dengan Islam, pertama itu memang aku kan sendiri di Jakarta waktu itu, terus mikir sendiri di Jakarta, mikir aku mesti kemana, aku bingung, dan aku kayak nggak ada ini loh Mas, nggak punya tujuan hidup. Ternyata kenal sama suami, terus ketemu teman-teman yang Muslim, mereka sholat, mereka ngaji, mereka tadarusan dan segala macam. Aku jadi mikir kalian pada ngapain, dan aku mau ikutan. Terus ternyata begitu aku mengikuti mereka, itu pada saat aku masih belum Muslim ya. Aku ikut mereka, coba aku waktu itu sama bener-bener penasaran. Aku ikut mereka, aku coba baca. Pertama kali aku bisa baca itu
cuman Al-Fatihah yang aku bisa baca. Dan saat itu hatiku makin tertarik. Nggak tahu kenapa, makin yakin. Setiap ketemu teman-temanku yang Muslim, aku makin yakin. Berhari-hari makin yakin. Dan nggak tahu kenapa, kok hati itu seneng banget sama yang teman-temanku lakukan gitu. Jadi aku kayak tertarik sendiri loh, Mas. Jadi kayak benar-benar aku harus jadi umat Muslim gitu. Aku harus jadi umat Muslim. Nah, kalau boleh motong, ini berarti dulu kan belum ada tujuan hidup. Sekarang udah ada? Iya. Udah dong, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini menyambung dari takutnya masih belum jelas. Ini dari Mbak Indri Ratnawati. Boleh tahu nggak? Ini teman aku, Mas. Yang mendasari Atta berhijab sebelum masuk Islam tuh kira-kira apa sih gitu? Teman kosnya dulu itu, teman kosnya ya. Enggak, ini salah satu loh Abah Fani. Ini salah satu pendiri Mualaf Center Indonesia yang ada di Depok. Allah. MCI. Ya. Iya, MCI, Mualaf Center Indonesia yang ada di Jakarta. Nah, ini cabangnya yang ada di Depok. Nah, aku kebetulan waktu itu aku pengen belajar ngaji, aku pengen belajar pokoknya pengen belajar Islam itu Abah Fani. Aku lari ke MCI. Ya, aku lari ke MCI. Setelah aku lari ke MCI, aku ketemu Mbak Indri Retno ini. Nah, dia yang ngajarin aku ngaji, dia ngajarin aku baca Quran, dia ngajarin aku baca Iqra dan segala macamnya. Dan alhamdulillah itu aku ketemu Mbak Retno ini setelah aku nikah malah. Setelah aku pindah ke Depok. Baru aku bisa bener-bener yang fokusnya belajar ngaji. Karena di Jakarta aku nyari yang belajar ngaji itu ada memang di Sunda Kelapa waktu saat aku diislamkan. Tapi mereka ada jam-jamnya. Dan memang itu waktunya tidak ketemu dengan waktunya Atta. Jadinya kita mikir ya udah deh Atta cari sendiri. Alhamdulillah dipertemukan sama Mbak Retno ini. Iya. Oh, alhamdulillah ya. Nah, ini Abah Fani ada pertanyaan dari Mbak Asih ini. Apakah pendekatan kultural di masa kini masih relevan dengan konteks ibadah dan silaturahmi? Kira-kira bagaimana ini, Abah? Jadi pendekatan kultural ya lebih dimengerti pertanyaannya, Abah? Iya, paham. Jadi sebenarnya acuannya itu kalau kita melihat ya semuanya telah mengacu pada Rasulullah. Dakwah yang paling bagus adalah dakwahnya Rasulullah. Kalau kita berbicara misalnya kekinian, lihat Rasulullah itu luar biasa. Kalau dibilang seorang marketer paling handal. Siapa ngomong sekarang yang di dunia sekarang siapa buat kalah sama Rasulullah, luar biasa aja Rasulullah itu. Ya, bagaimana dulu ditugaskan oleh Allah kalau bahasanya punya produknya Islam disuruh jualan di tanah Arab pada waktu itu ya memang super jahiliyah masyarakatnya di seluruh dunia pada itu yang paling jahiliyah adalah orang Arab. Tahu Allah menugaskan Rasulullah untuk mengenalkan produk yang namanya Islam di situ dan sukses. Nah, artinya pendekatan pada Rasulullah itu luar biasa. Ya, pola-pola seperti itu seorang marketer yang luar biasa. Pun kita sebagai seorang aktivis dakwah ataupun sebagai takmir atau ketua atau pengurus DKM pun juga harus kalau dilihat seperti itu ya harus menjadi seorang marketer Islam yang paling handal, yang paling hebat, harus kreatif gitu bagaimana produk Islam ini dikenal dalam tanda petik jualan kita, jualan produk Islam orang Islam ada Islamnya akan dikenal, masjidnya rame, maka ya bagaimana sekreatif mungkin. Ibarat kita tuh diminta jualan, orang market diminta jualan produk misalnya apa ya? Misalnya kita disuruh jualan sampo. Berjualan sampo di tengah komunitas orang-orang yang kepalanya gundul. Nah, bagaimana sampo itu harus laku gitu. Nah,
Caranya gimana? Harus kreatif gitu misalnya. Begitu juga kita aktivis dakwah, bagaimana mengenalkan Islam, mengenalkan masjid agar ramai, makmur kayak gitu. Bagaimana caranya? Nah, kita harus kreatif. Jadi kreatif. Maka salah satu prinsip ya berkaitan di tempat kami itu ya masalah pendekatan itu fleksibel aja. Bagi kami cara pendekatan apapun itu silahkan. Cara apapun kalian pengalaman kerja dimanapun perusahaan besar itu silahkan dipakai kalau itu bisa dipakai untuk meramaikan masjid agar orang mengenalkan Islam. Cuma ada syaratnya satu, tidak melanggar syariat Islam aja. Kuncinya itu, cara apapun silahkan, asal tidak melanggar syariat Islam. Baik. Ya, kuncinya di situ. Mau buat acara apa misalnya? Ya, misalnya ini ada lanjutan pertanyaan dari Mbak Indri, ini bagus nih. Kira-kira tadi tipsnya adalah ya tadi ya kreatif. Nah, soalnya karena dibilang ini anak-anak muda ini enggan ikut, masih menganggap bahwa nanti takutnya di masjid itu kita jadi soalim atau gak gaul gitu-gitu. Kira-kira kalau seperti ini di Jogja gimana ya, Abah ya? Apa pandangan-pandangan seperti ini apakah masih ada atau? Ya, kasih aja kita bermain gantian bermain apa ya wacana. Lebih mending soalim daripada sok kotor atau sok najis gitu. Wah, boleh juga nih. Iya, benar. Yang kedua adalah bagaimana mereka mengenalkan bahwa di masjid itu tidak kolot, tidak jumut, tidak ketinggalan. Ya. Maka kadang perlu. Maka anak masjid itu juga harus trendy. Ya. Kalau studi harus sukses. Ya. Cara bisnis juga lancar, pinter anaknya, gaul juga, cakep juga. Gitu. Misalnya seperti itu. Kesan selama ini anak-anak masjid itu dieman tuh nggak ada. Itu sekarang zamannya ya, zaman Rasulullah itu para sahabat kita lihat ya, coba bayangkan sahabat-sahabat Rasulullah macam-macam kan. Ya, ada yang Abu Dzar Al-Ghifari yang mungkin good sekali gitu, tapi ada yang kayak Utsman, ada yang Abu Bakar serem kuat gagah kayak gini gitu. Ada kayak Abu Bakar, kayak Ali yang tampan, kayak macam-macam semuanya. Semua potensi itu harus semuanya totalitas untuk dakwah ini semuanya digunakan. Maka sekarang banyak komunitas-komunitas dakwah yang kreatif-kreatif. Ada pendekatan misalnya kayak teman kita Ustadz Hanan Ataki, bagaimana pendekatannya mereka sambil main skateboard, main apa macam-macam itu, basket lah macam-macam itu kan pendekatan dakwah yang bisa dilakukan. Tinggal kreatif asal tidak melanggar syariat. Masjid biar rame, udah besok buat pentas dangdut, nah, tentunya nggak rame-rame, tapi kan ini lama bisa melanggar syariat kan, kayak gitu. Ya betul. Ya asal nggak melanggar syariatnya aja tuh. Tapi cara pendekatannya apapun silakan. Kuncinya adalah tidak melanggar syariat. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan COVID ini dari pembebas Baitul Maqdis. Mungkin ini sahabat Al-Aqsa juga nih. Lihat di media kalau di tengah wabah pandemi ini, Masjid Jogokarian tetap menjalankan ibadah rutin seperti sholat 5 waktu, taraweh, jumatan, dan bagi takjil. Itu benar nggak, Abah? Terus SOP-nya seperti apa? Saya nggak tahu sih kondisi sekarang di mana di Jogokarian. Ya, di Jogokarian masih terselenggara ya. Walaupun itu memang proses dinamika di internal kami. Ya. Ada dirapatkan, disurokkan. Hanya ada yang pengen udah lockdown gitu. Ada yang tetap ya apa-apa, yang masih daerah hijau waktu itu. Proses itu artinya dievaluasi diwarnai terus. Ya, misalnya kan di Jumatan ada protokoler khusus, protokoler bagaimana kita persuasi ke orang yang lebih tahu. Adanya pemerintah ada social distance. Dari awal masuk itu nanti mereka dilihat yang apa pakai gitu ya. termogan tuh ya, yang 37,5 ke atas diminta untuk pulang. Yang diumumkan juga yang merasa sudah ada gejala-gejala sakit nggak usah ke masjid seperti itu. Yang boleh masuk masjid adalah yang ininya mungkin di bawah 37,5. Kemudian harus wajib bermasker. Kalau nggak pakai masker diminta pulang. Awal-awal kita bagi masker gratis untuk mereka yang Jumatan. Tapi untuk pekan ketiga keempat hanya kemarin udah diberi, maka kalau udah dipakai diminta untuk pulang, ambil dulu nanti boleh.
Oh. Kemudian di dalam masjid ada jaraknya. Kalau ada Softnya penyemprotan ya, disinfektan. ya. Safnya Ya, di mana, Kak Abah Fani? softnya dikasih jarak. Oke. Dikasih jarak. Ya. Kemudian Itu juga dengan lantai tarawih masjid itu berarti ya, Abah disemprot. ya? Tarawih juga. Tarawih juga Oh. sama, Mas. Oh, oke. Tapi itu terus berkembang. Artinya ada evaluasi apa gitu. Terus tiap kita update kira-kira gimana. Dulu awalnya belum terlalu ketat karena awal-awal masih Jogja masih hijau. Lama-lama kayak gini ya, dia semakin ketat gitu. Jadi jangan asal membolehkan di masjid, tapi protokol harus tetap jalan. Kalau boleh tahu luasnya Jogokarian sendiri berapa sih hall utamanya itu, Abah, kira-kira? Kalau utama kapasitas lantai 1 itu? dan 2 itu sholat sekitar 800 Bukan masa pandemi. sampai ya 1000. Gimana? Bukan masa pandemi, maksudnya rapat, softnya rapat. Ya. Sekitar 800-an jamaah. Besar juga ya. Itu 2 lantai atau 3 lantai? Yang untuk sholat 2 lantai. Oke. Iya. Ini sepertinya sudah hampir 5:30 dan di Indonesia udah mau berbuka puasa. Buka puasa, ya. Ya, insya Allah kita tutupkan. Terima kasih dari kami, dari saya. Ini insya Allah saya berikan ada satu. Ya, apa bisa lihat ini saya ya? YouTube. Bukan. Ini terlihat ini saya tidak? Iya. Ya. Ini adalah salah satu program Sahabat Al-Aqsa. Yaitu bisa dilihat. Ini bulan Februari kemarin. Awal Februari itu ya, Abah, ya? itu di daerah Idlib, Suriah. Oke. Alhamdulillah kemarin kami bisa masuk melalui Turki, masuk ke Suriah menyampaikan amanah bantuan dari masyarakat Indonesia. Nyebrang ke Suriah itu di kota Idlib, kebetulan itu di daerah pengungsian, bekas pengungsi yang dibangunkan oleh dulu kalau nggak salah yang bangun Qatar. Tapi hari ini sudah dipasrahkan, dikelola sendiri, artinya insya Allah Sahabat Al-Aqsa akan untuk operasionalnya akan membantu barak pengungsian dan pendidikan di situ. Satu belakangnya itu adalah masjid yang dibangun mereka. Operasionalnya akan kita ini anak yatim atau bagaimana ya, Bah, ya ini ya? Anak-anak yatim. Iya. Yatim Suriah. Oke. Ya, insya Allah. Jadi Sahabat Al-Aqsa itu sekarang ada hampir 500 anak yatim Suriah yang kita ambil. Masya Allah. Ya bulannya kita santuni mereka yang ada di dalam Suriah. Ya, nanti ini silakan di follow dan kalau ingin menyalurkan sedekah, infak silakan. Monggo insya Allah. Ya. Mumpung Ramadan. Iya benar. Allah lipat gandakan. Ya di mana 8 juta warga menjadi pengungsi internal, 6 juta. Ya termasuk di Jerman ini banyak sekali, Abah, ini yang masuk dari Suriah. Jadi ada teman saya. Iya, sampai Jerman ya. Iya, ada teman saya yang jadi ahli hukum juga. Jadi macam-macam di sini. Dan saya kalau dengar cerita mereka itu memang berat gitu. Maksudnya untuk keluar memang berat gitu. Untuk keluar dari Suriah itu berat sekali. Enggak. Nah, itu digambar itu kan ya, digambar itu kan rumah-rumah mereka sudah dihancurkan oleh rezim Bashar Assad yang luar biasa dolimnya. Maka mereka artinya keluar, mau pilihannya mengungsi atau kalau enggak ya mati kan. Maka mereka luar biasa. Ramadan mohon support doanya untuk mereka sehingga Allah berikan kemenangan kepada kaum muslim. Amin. Terima kasih. Selain Sahabat Al-Aqsa juga apabila ingin menyalurkan ke Baitul Mal Masjid Jogokarian silahkan ke BNI Syariah dengan rekening 0812 15 885. Ya. Wah, ada suara apa ini? Ya. Nah,
Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini, kepada Abah Fani yang telah sharing, terus kepada Mbak Uhti Atta yang sudah sharing juga. Insya Allah nanti apa yang disampaikan semua di sini semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi ladang amal bagi kita semua. Amin. Ya, Amin. ya, Abah ini kita tutup, boleh kita mohon Abah untuk memimpin doa sedikit. Boleh, Abah? Apa? Ya, minta dipimpin doa. Doa. Ya. Doa penutup majelis. Boleh, apa? Doa untuk Al-Aqsa, doa untuk Ya. Masjid. Ya, kita doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sabatil maut Amin. wa najata minan nar wal Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang lemah ini ya Allah mohon kepadamu ya Allah. Kami yang lemah, berilah kami kekuatan, berilah kami kesabaran Amin. dalam menghadapi ujian-ujian ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang lemah ini mohon kepadamu ya Allah yang maha kuat. Berilah kami kekuatan untuk menghadapi COVID-19 ini. Berilah kami kemampuan, berilah kami imunitas, berilah kami kesehatan dan keberkahan sehingga bisa melalui pandemi ini ya Allah. Berilah kami semua ya Allah kaum muslim di seluruh dunia ya Allah kepada semua makhlukmu ya Allah, dan semoga COVID-19 segera berlalu dan Kau berikan keberkahan kepada kami semuanya ya Allah. Tambahkan iman dan takwa kepada kami semuanya ya Allah. Berilah hidayah-Mu kepada kami semua ya Allah. Ya kami sampaikan mencintaimu, mencintai agamamu ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kaum muslim yang ada di bumi Palestina, Suriah, Rohingya, Uyghur, Yaman, dan bumi Islam lainnya ya Allah. Hentikanlah kezaliman-kezaliman yang menimpa kami semua ya Allah, dan kalahkan musuh-musuhmu ya Allah, musuh-musuh kaum muslim ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Terima kasih. Mari kita tutup majelis kita kali ini dengan bacaan doa penutup majelis. Asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih semuanya. Saya tutup acara kali ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.